Bahkan urusan kerjaan kayak input data gitu-gitu itu masih banyak banget yang ditulis manual pakai kertas. っていうのを通して私そのマイナポータルの使い方が私ちょっと今よく分かってないんですよ。 Dia tuh menyatakan perang terhadap disket. Kita bahas di Jepangan lagi. Sebelumnya kita kan udah pernah ngebahas kenapa ekonomi Jepang stuck di tahun 90-an kan. Padahal sebelumnya perkembangan perekonomiannya tuh pesat banget. Nah sekarang kita bahas yang mirip-mirip nih. Tapi dalam konteks yang gue yakin banyak dari lu yang nggak pernah nyangka. Yaitu tentang Jepang yang teknologinya semaju itu, sefuturistik itu, tapi ternyata malah tertinggal secara digital loh. Ya kan, bener kan? Banyak yang nggak nyangka dong. Jepang loh ini loh, negara yang banyak banget inovasinya dalam teknologi. Mulai dari robotika sampai fasilitas umumnya kan bener-bener terdepan banget kan Jepang kan? Tapi kok bisa mereka setertinggal itu secara digital? Padahal kan harusnya kan teknologi sama digital tuh kan sejalan kan? Tapi kok bisa di Jepang dua hal ini malah bertolak belakang? Banyak hal yang harusnya bisa dilakukan secara otomatis, secara digital, lewat internet. Ini masih dilakuin secara manual di sana. Padahal teknologinya tuh udah semaju itu loh. Bisa gitu ya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas kenapa Jepang yang sefuturistik itu bisa tertinggal secara digital. Di Learning by Googling. Ya, kalau ngomongin Jepang, gue yakin yang muncul di kepala kita pasti sama nih. Negara maju yang inovasi teknologinya tuh futuristik. Ya, gimana enggak? Kan selama ini yang diberitain tentang Jepang tuh kan banyak tentang robot-robot canggihnya kan? Atau sistem keretanya yang cepet banget. Atau inovasinya dalam teknologi ramah lingkungan. Atau ya hal-hal keren lainnya lah yang menyangkut teknologi dan inovasi. Tapi ternyata di balik itu semua, kalau dilihat dari aspek digital, Jepang tuh termasuk negara yang sangat tertinggal loh. Terutama di antara negara-negara OECD. Oh iya, ini buat yang mungkin bingung apa bedanya teknologi sama digital. Jadi kalau teknologi tuh itu apa yang bisa dipegang dan digunakan langsung. Kayak contohnya tadi tuh, robot, kereta cepat, yang gitu-gitulah. Nah, kalau digital, itu tuh ya simpelnya yang ada di internet. Kayak misalnya dari yang sebelumnya kirim pesan pakai kertas, sekarang jadi pakai file dokumen. Dari yang sebelumnya pakai fax atau kantor pos, sekarang jadi cukup pakai email. Kayak buat bayar misalnya yang tadinya uang cash, sekarang tinggal bisa scan kan. Atau berarti bisa dibilang kalau teknologi itu lebih ke hardware, kalau digital tuh lebih ke software. Nah, Jepang dia nih teknologinya maju banget, tapi digitalnya tuh tertinggal banget. Nih, kalau menurut Rest of World, di saat negara-negara di dunia, terutama negara maju udah mengalami revolusi digital, udah banyak layanan yang disederhanakan dan beralih ke internet base, Jepang mereka tuh masih gitu-gitu aja. Kayak misalnya contohnya di sistem perbankan, pemesanan tiket transportasi, tiket hotel, ya yang gitu-gitu tuh kan sekarang kan udah serba online ya, udah serba gampang. Tinggal mencet-mencet di aplikasi atau di website, udah kelar, udah gampang banget. Nah tapi di Jepang dengan segala kemajuan teknologinya, ternyata sebagian besar layanan kayak gini tuh di sana tuh masih dilakukan secara manual loh. Urusan perbankan masih harus pergi ke ATM atau kantor cabang. Mesen tiket masih banyak yang harus datang ke outlet langsung atau pakai sistem telepon. Surat kabar masih pakai koran fisik, ngirim dokumen masih pakai fax, bahkan urusan kerjaan kayak input data gitu-gitu itu masih banyak banget yang ditulis manual pakai kertas. Jadi penggunaan software kayak Excel atau spreadsheet gitu tuh masih nggak menyeluruh. Kebanyakan ya masih ditulis langsung pakai tangan di kertas. Bahkan ada nih perusahaan-perusahaan yang udah pakai komputer, tapi data-datanya tuh masih disimpannya di disket, masih pakai floppy disk. Ini kan ketinggalan zaman banget, Jir. Apa itu flash disk? Apa itu cloud storage? Disket dong. Bahkan buat pembayaran aja, kalau menurut Komoju, cuma 39,3% dari semua transaksi keuangan di Jepang yang dilakukan secara cashless. Yang dilakukan secara digital. Sisanya, mayoritasnya ya masih pakai uang fisik. Bisa gitu ya Jepang ya? Many of my friends from foreign country, for the first time visit Japan, they are very much impressed. So many humanoid at the reception of the companies or the game centers. So that, make them feel like Japanese people living in the future. But we are not very good at what we cannot touch. Dan ketertinggalan Jepang dalam hal digital ini tuh nggak cuma berdasarkan asumsi doang ya. Enggak, datanya emang ada nih. Data yang dibikin sama IMD. International Institute for Management Development. Data yang nunjukin kalau
Di antara negara-negara OECD, Jepang tuh ada di peringkat ke-27 dalam daya saing digital. Dan peringkat ke-22 dalam bakat digital. Dan urutan Jepang ini tuh masuknya tuh rendah banget loh. Apalagi buat Jepang, buat negara yang teknologinya tuh semaju itu dan ekonominya sebesar itu. Terus masih menurut IMD, kalau berdasarkan survei 64 negara, termasuk negara-negara berkembang, Jepang tuh ada di urutan ke-32 negara dengan kemampuan digital. Ada di tengah-tengah daftar banget nih berarti nih. Nah tapi padahal di saat yang sama, Korsel mereka tuh ada di urutan 6. Lah Jepang 32. Emang apa pentingnya sih digitalisasi? Nah ini, masalahnya digitalisasi tuh emang sepenting itu loh. Nih, kalau menurut World Economic Forum, kalau Jepang masih terus tertinggal secara digital, Jepang tuh bakal ngalamin kerugian ekonomi sebesar 12 triliun yen per tahun. Edan juga. Dan ini, angka ini, kerugian sebesar ini tuh dikarenakan Jepang kehilangan banyak uang yang disebabkan oleh inefisiensi ekonomi dan hilangnya peluang dalam perekonomian digital. Terus juga kalau dilihat dari kasus yang udah-udah, ketertinggalan Jepang ini juga tuh jadi masalah loh. Contoh misalnya waktu pandemi deh. Waktu itu rumah sakit di Jepang tuh jadi pada kerepotan ngedata pasien. Soalnya semuanya tuh masih dilakukan secara manual. Makanya bantuan ekonomi sama kebutuhan pokok juga tuh jadi lebih repot dibagiinnya karena urusan hierarki yang menghambat yang juga dilakukan secara manual. Terus walaupun waktu itu di Jepang juga tuh ada lockdown, tapi para pekerja di Jepang tuh mereka tuh masih diwajibkan buat datang ke kantor loh. Cuma buat ngisi kehadiran atau ngasih cap hanko. Ngasih stempel tradisional Jepang yang dimiliki sama perseorangan atau buat tanda tanganin dokumen gitu. Nah buat itu tuh masih harus ke kantor loh, padahal lagi lockdown. Nah ini kan kalau kayak gini jatuhnya mereka mempertaruhkan nyawa ya. Cuma buat hal sesimpel itu, cuma buat hal yang bisa dilakukan secara digital. Edan. Japan's digital lag could prove costly. If Japanese firms do not adopt digital practices, the Ministry of Economy, Trade and Industry predicts that they will lose 12 trillion Japanese yen or $77.6 billion each year after 2025. デジタル化をしないことによって、生産性が上がらない、あるいは競争性が欠如する、そういうところがあります。 Terus kalau menurut Bloomberg, waktu Olimpiade Tokyo juga, itu tuh banyak tuh atlet yang ngeritik sistem pendataan di Jepang yang ngarusin mereka, atlet-atlet profesional, buat nandatanganin tumpukan kertas secara manual. Jadi harus dilihat satu-satu gitu kertasnya, harus ditandatanganin satu-satu. Yang jelas ini memakan waktu dan tenaga dong. Dan kalaupun udah ada sistem yang pakai aplikasi, itu aplikasinya tuh pada error gitu, atau bahkan nggak berfungsi sama sekali. Jadi para atlet yang mau berkompetisi waktu itu, mereka tuh kayak, ini Jepang serius kayak gini nih. Jepang kayak gini. Nah tapi dari situ pemerintah Jepang mulai tuh memperbaiki akses digitalnya dan mulai ngebikin website khusus pemerintah atau e-government. Yang tapi ya sebenarnya sampai sekarang masih kurang bagus juga kalau dibandingin sama negara maju lainnya. Dan kalau menurut McKinsey & Company di tahun 2021 bahkan, kalaupun ada masyarakat Jepang yang mau mengakses layanan digital lewat e-government, itu cuma 7,5% dari prosedur layanan yang ada yang bisa diakses secara online. Sisanya tetap harus manual, tetap harus datang ke kantor-kantor. Terasa akrab ya? その転出届マイナポータルっていうのを通して私そのマイナポータルの使い方が私ちょっと今よく分かってないんですよだから結局一番簡単なのはその郵送とかの手続きかもう区役所に行っちゃうか8年前みたいに Dan kalau ditanya kenapa Jepang bisa setertinggal itu secara digital, ini faktor-faktornya ada banyak sih. Kita bahas satu-satu deh ya. Alasan pertama, kalau menurut Nihonium, soalnya orang Jepang tuh nggak suka banget sama yang namanya perubahan. Mereka lebih milih hidup gitu-gitu aja tapi stabil daripada menyambut perubahan yang akan mengganggu cara hidup yang udah mereka jalani sejak lama. Ya nggak usah berubah dari manual ke digital deh. Buat ganti-ganti kerjaan aja mereka pada nggak mau kan, pada nggak suka. Nih, kalau berdasarkan surveinya Nihonium di tahun 2024 disebut, sebanyak 40,3% orang Jepang mereka tuh nggak pernah sekalipun ganti pekerjaan. Sejak awal mereka terjun ke dunia kerja, kalau keterima di perusahaan A, ya mereka bakal terus stay di perusahaan A sampai pensiun. Terus dari 40,3% ini, sebanyak 69,5%-nya nyebut kalau
berganti pekerjaan adalah hal yang menakutkan. Dan di antara orang-orang yang pernah ganti kerjaan juga, rata-ratanya setiap orangnya tuh cuma berganti pekerjaan sebanyak 2,6 kali doang dalam hidup mereka. Jadi ya dari sini kelihatan ya kalau orang Jepang tuh ya bener-bener nggak suka sama perubahan, khususnya perubahan cara hidup. Makanya walaupun digitalisasi adalah hal yang baik, tapi kalau menurut Forrester di tahun 2021, sebanyak 25% perusahaan di Jepang mereka tuh menunda berganti ke digital. Sebanyak 1/4 dari semua perusahaan di Jepang mereka tuh punya pemikiran kayak digitalisasi. Nggak dulu deh. Kalau sekarang aja masih bisa jalan kayak biasanya, ya lanjutin dulu aja. Nggak usah ganti ke digital dulu. Terus bahkan 9% lainnya mereka tuh bener-bener menolak digitalisasi. Gila ya. Tapi ini segini udah mending banget loh dibanding tahun 2015. Di mana waktu itu sebanyak 90% perusahaan nganggep kalau digitalisasi itu cuma bakal ngeganggu doang. Cuma bakal ngehambat kinerja mereka. Ya soalnya orang Jepang tuh kan cenderung konservatif ya. Mereka juga nganggep kalau digitalisasi adalah produk asing. Produk yang nggak berasal dari Jepang. Jadi ya udah mending nggak usah dilakuin. Terus alasan yang kedua kalau menurut Japan Today adalah karena orang yang punya skill IT itu masih dikit banget di Jepang. Dan ini bisa begini soalnya kuliah jurusan IT di sana tuh masih dianggap kurang bergengsi dan kurang diminatin daripada jurusan ekonomi atau manajemen. Dan parahnya lagi, orang-orang yang udah ketinggalan secara digital ini mereka juga tuh pada nggak mau belajar. Soalnya mereka yang udah keburu nggak tahu apa-apa tentang digital, mereka tuh pada takut dijudge. Mereka takut bakal malu kalau nanyain tentang hal ini ke orang lain. Jadi ya mending nggak pernah tahu aja lah udah daripada ketahuan nggak bisanya. Ya emang nggak semua begini sih, tapi yang kayak gini tuh ada, banyak. Terus alasan yang ketiga, karena aspek digital yang tertinggal, jadinya keamanan cyber di Jepang tuh juga lemah. Kalau menurut Motohiro Tsuchiya, wakil presiden di Global Engagement and Information Technology di Keio University, dia bilang, setiap 13 detik sekali pasti terjadi satu serangan cyber di Jepang. Yang banyak diantaranya menargetkan perusahaan-perusahaan. Nah, gara-gara ini, perusahaan-perusahaan menengah yang nggak punya keamanan digital yang kuat, mereka pasti lebih milih buat menghindari digitalisasi. Karena ya mending nggak usah aja daripada sistem dan datanya dihack kan. Dan hal ini akhirnya memicu siklus berkelanjutan tentang tertinggalnya digitalisasi di Jepang. Atau berarti siklusnya nih, karena sistem digitalnya lemah, serangan cyber jadi banyak. Karena serangan cyber jadi banyak, orang jadi malas melakukan digitalisasi. Dan karena orang pada malas melakukan digitalisasi, jadinya sistem digital di Jepang tuh nggak maju-maju dan terus lemah. Iya ya, beneran jadi siklus ya. サイバー攻撃によって技術が盗まれると当然その企業の競争力というのは落ちていくわけです。しかしサイバー攻撃が他のやり方と違うことはですね、受けているサイバー攻撃を受けているということにほとんど気づかないということなんですね。それが気づかれない場合にはずっと静かに潜伏したまま情報を抜き取るということをしますので。Dan alasan terakhir yang ngebikin Jepang tertinggal secara digital, yang ini masih berkaitan sama isu populasi di sana adalah karena di sana tuh banyak orang tuanya. Jadi kalau menurut Medium, karena kebanyakan pemegang kekuasaan di pemerintah dan petinggi di perusahaan tuh kebanyakan tuh orang-orang tua, mereka tuh kebanyakan jadi pada gaptek. Dan karena merekanya gaptek, karena petingginya gaptek, akhirnya bawahannya semuanya ya harus ngelakuin pekerjaannya secara manual kan. Harus ngelakuin dengan cara yang para petingginya ngerti. Ya kebayangkan kalau pegawainya beralih ke digital, itu pemimpinnya dia ngapain jadi nggak ngerti kan, nggak bakal paham. Jadinya ya akhirnya semuanya nggak dibiasain buat melakukan pekerjaan secara digital, karena ngikutin si pemimpin yang tua dan gaptek tadi. Terus selain para pemimpinnya, warga biasanya juga yang lanjut usia, yang udah pada tua, mereka juga tuh pada nggak bisa berdigital loh. Disebut cuma 7,2% warga Jepang umur 80 tahun ke atas yang bisa pakai internet. Padahal di saat yang sama di Amerika, lansia dalam kategori yang sama yang bisa main internet itu jumlahnya tuh nyampe 44%. Ini kan jauh banget ya. Di Amerika hampir setengahnya, 44%, di Jepang cuma 7%-an doang. Dan cuma 54% warga Jepang berusia 65-74 tahun yang bisa pakai HP. Padahal di Amerika persentasenya tuh nyampe 85% loh. Terus sebanyak 61% warga senior Jepang bilang kalau mereka tuh nggak butuh internet, nggak butuh digitalisasi. Jadi ya buat apa belajar? Ini kan sayang banget ya, padahal manfaat internet buat warga lansia tuh besar loh. Emang buat lansia manfaatnya apa? Nih, masih menurut Medium, digitalisasi tuh bakal sangat bermanfaat banget buat para lansia di Jepang.
Soalnya bisa berguna buat melawan rasa terisolasi ketika mereka hidup sendiri. Ya, di Jepang kan banyak banget ya terjadi kasus kodokushi atau lonely death yang menimpa para lansia. Belum lagi kasus lansia yang dibuang sama anak-anaknya karena udah dirasa jadi beban. Itu juga kan banyak kan. Nah, masalah-masalah tadi itu tuh bisa banget diatasi kalau para lansia ini bisa ngakses internet, bisa ngakses layanan jompo atau rumah senior gitu. Atau ya minimal jadi bisa ngehubungin anak-anaknya kan kalau ada apa-apa kan, supaya kejadian lonely death tuh bisa berkurang. Soalnya menurut penelitian, literasi digital tuh bisa mengurangi isolasi sosial sampai 30% loh. Jadi kan ini kan pasti bakal nolong banget kan? In Japan, a 2021 study found that a third of older adults were lukewarm towards the idea of digitalization. Dan ya sebenarnya pemerintah Jepang juga mereka tuh sadar kok kalau mereka tuh sangat tertinggal jauh dalam digitalisasi. Makanya kalau menurut IT Pro di tahun 2022, Menteri Transformasi Digital Jepang, Taro Kano, dia tuh menyatakan perang terhadap disket supaya Jepang bisa lebih terdigitalisasi. Iya, jadi Taro Kano tuh minta ke perusahaan-perusahaan buat stop make disket. Soalnya ya udah jadul banget kan, udah ketinggalan zaman banget. Terus komite kementerian ini juga mereka tuh udah ngevaluasi sekitar 60.000 undang-undang, perintah, surat edaran, pedoman, dan prosedur administratif yang sekiranya masih ngarusin pegawai atau pengguna layanannya buat ngelakuin cara-cara manual yang padahal bisa dilakukan secara digital. Dan ya, kalau Jepang bisa beralih ke sistem digital, peluang ekonomi yang bakal mereka dapetin juga gede kan. Belum lagi dampak lingkungannya dengan berkurangnya produksi kertas buat dokumen-dokumen perusahaan. Yang pastinya ini juga efeknya bakal bagus dong. Dan usaha Menteri Taro Kano ini cukup membuahkan hasil sih. Soalnya di tahun 2024, waktu masa jabatan dia berakhir, peringkat Jepang di antara 64 negara dengan kemampuan mengadopsi teknologi digital itu tuh jadi naik. Dari yang sebelumnya urutan 32 di tahun 2023 jadi urutan 30 di tahun 2024. Ya, walaupun naiknya cuma 2 peringkat doang ya, tapi ya ini masuknya lumayan lah. Dan terus buat kedepannya, pemerintah Jepang juga tuh udah ngebikin agenda besar supaya di tahun 2030 nanti Jepang bisa jadi negara yang kompetitif secara digital. Jadi ya kita lihat aja nih nanti nih di tahun 2030 nih. Tapi ya karena ini Jepang, kalau menurut gua agenda 2030-nya tuh sangat mungkin tercapai sih. Apalagi kalau kita ngelihat kemajuan teknologinya kan, mungkin aja di masa depan nanti Jepang malah lebih maju daripada negara-negara lain dalam bidang digitalnya. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Ini bakal tercapai apa enggak? Apakah digitalisasi Jepang bakal bisa ngebalap teknologinya atau minimal menyamai, atau tetap bakal kayak sekarang, masih tertinggal? Yang mana nih? Silakan komen. 日本は今までそうした能動的サイバー防御を行っていませんでしたから、それができる人材というのをこれから増やしていかなくてはいけません。そのための時間はかかると思います。そしてその人材を育成していくためにも予算が必要になります。 Oke, sekian dari minggu kali ini tentang kenapa Jepang yang futuristik, yang teknologinya maju banget, malah tertinggal secara digital. Ternyata ya faktor boomer-boomer juga cukup tinggi ya di sana ya. Aduh. Ya, kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin di video, tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.